Murid-murid yang terkasih, di dalam video kali ini, saya akan membicarakan secara singkat mengenai keruntuhannya Orde Baru ya, keruntuhannya Orde Baru. Jadi, kalian sudah menonton seharusnya ya mengenai strateginya Soeharto untuk mendapatkan masa kemasannya Orde Baru. Nah, banyak hal yang dia usahakan itu akhirnya sudah expire sekarang. Maksudnya iklim situasi sekitar itu berubah, bahkan situasi di dalam itu berubah, dan jadinya strateginya nggak berhasil lagi begitu, malah menghantarkan Orde Baru kepada keruntuhannya. Secara politik dalam negeri, kita lihat di sini ya. Karena kita lihat di sini ada represi politik gitu ya. Represi politik, oke, ya Pak, dari dulu yang direpresi kok ya, direpresi. Kalau direpresi ya ya udah berarti mestinya lanjut aja dong ya. Berarti it will still continue working dong? Ya enggak ya. Karena faktanya represi selama bertahun-tahun, puluhan tahun itu membuat orang-orang semakin resah. Semakin resah. Semakin resah dan semakin mendidih keinginan untuk bebas dari Orde Baru. Apalagi kalau kita melihat secara holistik nanti di bagi aspek-aspek lainnya, Orde Baru ini semakin parah situasinya, sudah tidak sebagus sebelumnya lagi, gitu. Nah, dan lalu dari segi, ABRI dan Golkar, tadi kalau kalian menonton video yang sebelumnya, ada dari segi power, eee, Soeharto itu sangat bergantung kepada ABRI dan juga Golkar. Dua tangannya Soeharto yang sangat mencengkram seluruh Indonesia, karena ABRI itu di mana-mana. ABRI itu, eee, tugasnya itu di mana-mana, di seluruh Indonesia, dan bahkan juga memegang banyak, mmm, perusahaan-perusahaan juga dikelola oleh ABRI. Dan Golkar juga ya, PNS banyak masuk di Golkar, bahkan dia diharuskan masuk di Golkar gitu, dan diharuskan memilih Golkar dan sebagainya. Tetapi, dua sisi ini sekarang mulai cekcok. Mulai cekcok dan bahkan ABRI itu semakin nggak puas dengan Soeharto. Mereka lihat Soeharto itu, apalagi melihat anak-anaknya, korupsinya itu makin terlihat, makin terkuak di mana-mana. Jadi karena masalah itu ya, eee, korupsi, ABRI nggak mau lagi dengan Soeharto, malah makin mengkritik Soeharto. Dan ABRI dan Golkar sama-sama cekcok. So, it's going into disorder di sini ya. Dan masalah suksesi politik juga terjadi. Soeharto sudah mulai sakit-sakitan. Ini mulai pattern yang mirip dengan Soekarno pada waktu dia sebelum, digulingkan pada waktu itu. Dia pun mulai sakit-sakitan. Orang-orang di bawahnya, PKI maupun juga angkatan, waktu itu angkatan apa ya, udara ya, angkatan udara gitu yang lebih pro dia begitu, mmm, itu tidak setuju juga, dengan satu sama lain begitu. Kubu-kubu di tentara yang setuju dengan dia, nggak nggak suka PKI dan sebagainya. Dan mulai muncul figur-figur oposisi yang kuat. Pertama ya salah satunya Pak Gus Dur dari sisi Islam, intelektual yang sangat, mantap pada waktu itu. Dan juga Ibu Mega sendiri yang, mmm, apa namanya, memiliki support in the sense dia itu adalah anaknya Soekarno dan sebagainya. Itu sangat membantu untuk dia menggalang massa. Pak kalau dari segi politik luar negeri pun juga ya, politik luar negeri, pasca Perang Dingin, tidak perlu lagi ya Barat mentolerir rezim otoriter. Tadinya mereka mentolerir Indonesia karena mereka lihat ya, oh ya nggak apa-apa Indonesia itu masih sedikit otoriter, yang penting Indonesia itu masih nggak jatuh komunis deh. Intinya kamu nggak jadi komunis, nggak apa-apa kami terima, yang penting, kamu otoriter ya udah nggak apa-apa, tapi jangan jadi komunis. Lalu AS pun juga semakin memerhatikan hak asasi manusia ya, pada zaman-zaman ini. Semakin memerhatikan hak asasi manusia, dan kalau melihat dari Indonesia revolusi teknologi perhubungan, dunia semakin terhubung, pada waktu itu pelanggaran-pelanggaran di Timur Timur terekam jelas dan bahkan tersiar jelas ke seluruh dunia. Maka dari itu ya, mereka makin nggak bisa terima gitu. AS yang semakin memperhatikan HAM, Barat yang udah nggak ada lagi masalah komunis, mereka semakin memerhatikan Indonesia. Dan mulai banyak gelombang reformasi di berbagai negara, sehingga Indonesia pun terdampak juga. Oh, bisa loh reformasi, bisa loh, gitu. Secara ekonomi juga, isu KKN itu menjadi suatu hal yang betul-betul
sangat membayang-bayangi, menghantui, mmm, masa rezimnya Soeharto begitu. KKN-nya itu semakin terkuak dan bahkan berita ini kemana mana bahkan ke luar negeri juga semakin jelas gitu. Dan orang-orang begitu muak melihat KKN-nya, Soeharto. Apalagi setelah itu kita melihat, oke, mungkin Indonesia mulai semakin resah, tetapi ya udah ekonomi masih aman lah ya, gitu. Jadi kita nggak usah takut. Well, terjadi Krismon 97 secara di Asia yang akhirnya menghasilkan Krismon di Indonesia juga 98. Krisis moneter, ekonomi anjlok, jatuh, anjlok. Jadi landasan ekonomi yang rapuh ini akhirnya melengsarkan Soeharto. Luar negeri nggak mau datang lagi, nggak mau invest lagi karena melihat, isu KKN, karena melihat Soeharto nggak bisa dipercaya dan sebagainya. Dan bahkan secara, eee, ekonomi Asia secara keseluruhan itu turun, anjlok. Landasan ekonomi ini akhirnya rusak, runtuh, dan akhirnya Soeharto pun, eee, ujung-ujungnya harus meletakkan jabatannya karena rakyat begitu resah, begitu marah, sampai, terjadi demonstrasi-demonstrasi yang kulminasinya itu kalian tahu di kejadian Mei 98. Dan di sini kalian melihat mahasiswa begitu banyak sampai menduduki gedung DPR seperti ini. Begitu mengerikan, begitu menakutkan. Jadi kita melihat pada fase ketiga dan fase terakhir dari Orde Baru ini, Soeharto betul-betul sudah gagal. Dia sudah membiarkan kebobrokan rezim yang terlalu parah, korupsi yang terlalu parah di mana-mana, dan terutama di dalam keluarganya, dan represi politik serta pelanggaran HAM itu begitu menumpuk dan berlanjut-lanjut. Dan akhirnya udah ya seperti air yang mendidih, akhirnya meledak juga, nggak bisa seperti ini terus. Dan Soeharto sendiri pun terlalu pede, terlalu pede. Dia mengatakan, "Yah, nggak ada masa-masa menuju penghujung dia, meletakkan jabatan, dia mengatakan, "Saya nggak akan turun, saya nggak akan turun." Dan dia merasa, begitu kuat pada zaman ini, karena ya sudah berlangsung selama 30-an tahun, 30-an tahun. Ini ilusi ya, murid-murid yang terkasih. Kita itu seringkali merasa ya, kalau suatu hal sudah terjadi selama begitu lama, pasti akan stabil, pasti nggak akan hancur. Kalau sebuah negara sudah berlangsung dalam sistem tertentu selama begitu lama, kita rasa hal itu nggak bakal digeser. Tapi di sini kita lihat bahwa enggak. Semua hal dalam dunia ini bisa digeser. Semua hal dalam dunia ini bisa digeser. Bahkan Soeharto sendiri juga. Bahkan Soeharto sendiri juga. Dan kita tahu ya, dia runtuh, diruntuhkan, meletakkan jabatan pada saat hari kenaikan Tuhan Yesus pada waktu itu. Coincidence? Maybe. Tapi kalau kita percaya providensia dan kedaulatan Tuhan, ya saya percaya Tuhan mau memberikan peringatan juga bagi manusia. Bahwa hanya dialah yang ditinggikan. Bahwa hanya dialah yang adalah fondasi teguh. Hanya dialah yang tidak berubah. Dan bukan rezim otoriter apapun. Bukan rezim Soeharto yang begitu kuat. Bukan Soeharto. Bahkan hal-hal yang tadi menjadi kekuatannya, ABRI dan Golkar, menjadi senjata makan tuan juga. Jadi inilah rezim Soeharto. Rezim 32 tahun Soeharto. Yang dalam banyak hal berkontribusi positif juga kepada Indonesia. Tetapi begitu menaruh akar bobrok sebetulnya kepada Indonesia. Kalau kita melihat hal ini, apakah itu worth it? Was it worth all the suffering? Was it worth all the corruption? Ya, worth it nggak? Kiranya hal ini bisa menjadi menolong kalian di dalam mempelajari dan mempersiapkan diri ya, kalau misalnya kalian sedang mempersiapkan diri untuk ujian dan sebagainya. Tuhan memberkati.